Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing usul fikih dan kaidah fikih dosen Suku Mahilda SESY MPD. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Solehah, NIM 2021948, Prodi Akuntansi Syariah semester 2. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tema materi yang kedua, yaitu ihtisan dan istishab pada ekonomi. Pengertian ihtisan. Ihtisan merupakan sebuah kecenderungan pengambilan hukum karena menganggap bahwa hukum yang kedua adalah lebih baik dibanding praktik yang berlaku dari hukum asal. Dalam kaidah fikih Syafi'iyah, ihtisan dilakukan dengan salah berpindah dari qiyas menuju merupakan konsensus yang kadangkala disepakati kebaikannya sebab dipandang ada sisi maslahahnya. Terkadang ihtisan itu dilakukan dengan seolah meninggalkan dalil asal. Sebagai contoh, bunga pinjaman bank. Dalil asal bunga pinjaman adalah haram disebabkan karena memenuhi definisi riba, dan bunga bank merupakan kaidah furu' atau kaidah cabang dari riba tersebut. Oleh karena itu, dengan menyampingkan unsur modal, maka bunga pinjaman bank langsung bisa diputus sebagai riba yang haram. Adapun rukun ihtisan dan macam-macam ihtisan. Rukun ihtisan yang pertama, dalil qauli, yaitu dalil yang berlaku sebagai ketentuan umum. Yang kedua, al-fara', yaitu kasus yang belum ada nasah sebagai fara' yang mengandung karakter khusus. Yang ketiga, i'latul jiz'i, yaitu alasan hukum yang berupa kemaslahatan yang lebih kuat daripada dalil umum. Yang keempat, al-hukm al-asal, yaitu hukum yang ada dalam dalil umum. Yang terakhir, al-hukm al-fajr, yaitu hukum yang hasilnya dalil khusus. Macam-macam ihtisan. Yang pertama, pindah dari qiyas jali kepada qiyas khafi. Yang kedua, pindah dari hukum qauli kepada hukum juz'i. Sedangkan istishab yaitu melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Dalam Islam, istishab merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Contoh penerapan istishab yaitu di bidang satu peristiwa hukum dan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Contoh penerapan istishab yaitu di bidang hukum pidana dan di bidang hukum perkawinan. Adapun tujuan rukun istishab ada 7, yaitu yang pertama, yakin terhadap realitas hukum. Yang kedua, adanya keraguan sebagai bandingan atas sifat yakin. Yang ketiga, adanya kesatuan keterikatan antara realitas yang diyakini dengan realitas yang diragukan. Yang keempat, keraguan dan keyakinan tersebut memang benar ada atau faktual. Yang kelima, adanya kesatuan masalah antara yang diyakini dengan yang diragukan, baik dari sisi tema, objek maupun tingkat permasalahannya. Yang keenam, adanya perkaitan waktu antara hal yang diyakini dengan yang diragukan. Yang terakhir, adanya keyakinan tersebut lebih dahulu ada sebelum keraguan.
Unsur pokok dalam penerapan istishab. Yang pertama yakin, yaitu kekayaan terhadap keberadaan hukum yang telah ada. Yang kedua ragu terhadap berlakunya hukum tersebut pada masalah yang ada. Yang terakhir adanya keterkaitan antara apa yang diyakini dengan apa yang diragukan. Baiklah, terima kasih. Ini presentasi materi tema yang kedua saya. Jika terdapat salah dan silap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.